Diadaptasi dari cerita Wattpad dengan judul yang serupa, The Perfect Strangers merupakan drama crime romantis yang menceritakan perjalanan sang tokoh utama yaitu Alexa yang diperankan oleh Baby Sabina untuk menyelamatkan ayahnya dari kejaran mafia. Untuk menyelesaikan misinya itu, Alexa menyamar menjadi asisten pribadi Liam, salah satu putra keluarga mafia tersebut yang diperankan oleh Maxime Bouttier. Di tengah upayanya mencari bukti kejahatan keluarga Liam, Alexa justru menaruh hati hingga akhirnya harus memilih hati atau keluarga. Penasaran dengan rintangan yang dihadapi oleh Baby Sabina selama proses syuting? Yuk simak di video berikut ini. Kebetulan juga alhamdulillah aku sempet beberapa kali juga main series yang dari Wattpad atau novel gitu, dan selalu memang punya tantangan yang sama adalah gimana menghidupkan karakter contohnya di sini Alexa, menghidupkan karakter dia yang sudah ada di Wattpad. Imajinasi orang-orang yang membaca Wattpadnya gitu. Mungkin siapin mental aja sih agar maksudnya agar terbangun gitu loh karakter Melisanya, karena kan gimana pun juga untuk Melisa dan aku sendiri kan berbeda jauh banget ya. Kalau aku di series ini lumayan banyak tantangannya, dari harus masak karena aku tadinya nggak bisa masak, jadi ada workshop dulu aku harus masak. Terus action juga, kebetulan memang aku nggak asing sama action, tapi baru yang kali ini lumayan sih actionnya dan aku tertarik. Itu juga harus workshop juga lagi sebelum syuting. Terus ada tambahan satu lagi workshopnya, aku harus naik motor trail, jadi belajar dulu sebelum syuting. Terus cara mentalnya sendiri buat karakternya tuh juga lumayan kompleks hidupnya ya. Jadi betul. Banyak emosi-emosi, layer-layer yang cukup kompleks dan sulit. Tapi karena alhamdulillah reading kita juga panjang waktunya, diskusi sama sutradaranya juga enak banget ngobrolnya, dia juga kayaknya udah paham banget dengan ceritanya. Jadi kalau aku tanya apa, aku tanya karakternya seperti apa, dia tuh bisa ngejawab. Aku mungkin banyak lebih ke ini sih, technicalnya mungkin ada scene-scene tuh diharapkan di series ini sedikit bisa terinspirasi dari Korean drama, dan kebetulan aku lumayan a fan of Korean drama. Aku tuh lebih happy gitu loh, berarti kayak berarti emang mereka mempercayakan aku untuk memainkan karakter yang memang umurnya lumayan jauh di atas aku. Jadi lebih ke kayak challenge buat aku. Aku tuh tertarik dengan ini gitu, jadi seneng gitu kalau misalnya ada action scene tuh seneng gitu, belajarnya seneng gitu. Dan baru tahu juga kalau ternyata menarik, dan akhirnya pas dikasih kesempatan buat ada action scenes-nya lagi, malah akunya yang kayak ayo kita bikin yang agak sedikit bagus ya, jangan yang menye-menye doang gitu, yang cuma sekilas-sekilas doang gitu, pengennya mau dong aku langsung gitu. Kalau untuk karakter Melisa sendiri sih paling iya gimana caranya aku tuh harus beneran terlihat dewasa di depan kamera. Jadi nggak yang anak kecil 18 tahun yang menye-menye gitu. Tapi persamaannya ada. Apa tuh? Sama-sama ambisius. Kamu ambisius untuk menyelamatkan ayah kamu, dan aku ambisius untuk mendapatkan Liam. Sih kayaknya emang untuk untungnya adalah orangnya Kak Maxim, karena dia menurut aku lucu sih, terus kayak ekstrovert gitu orangnya, kadang-kadang emang suka banyak omong. Jadi aku gampang untuk masuk gitu loh, gampang untuk membaur. Gampang untuk ngobrol, untuk kenalan gitu, karena dia emang orangnya fun. Aku tuh susah banget tuh giliran mau ini. Pas mulai Alexanya jatuh cinta sama karakter Liam itu, tapi satu sisi dia tahu kalau kayak orang tuanya Liam loh mungkin bisa jadi dalang dibalik bapaknya masuk penjara gitu, dan bapaknya juga mungkin terancam bisa dibunuh juga gitu. Jadi di situ tuh lumayan tuh gimana aku bisa membagi kayak rasa bersalahnya itu gimana, terus harus apa, gelisahnya, bingung, mau nanya siapa juga nggak tahu, kayak mau ngelanjutin juga nggak bener, mau nggak dilanjutin juga susah. Jadi itu lumayan kompleks banget sih. Betul. Perjuangannya. Kalau aku tuh emang jujur udah lama pengen kerja sama screenplay gitu, tapi nggak jodoh terus dari dulu, sampai akhirnya ditawarin lagi pas lihat. Sebenarnya pertama karena ceritanya crime sih, aku kayak boleh nih, bener-bener crime dan kompleks. Aku kayak wah ini banyak challenge-nya, seru kali ya buat dijalanin. Dan pertama kali juga akhirnya bisa jodoh sama screenplay. Terus nanya sutradaranya juga oke, sesuai dengan ekspektasi, dan bahkan visualnya juga bagus. Jadi
Semoga sih, maksudnya buat yang udah baca Wattpad-nya juga insya Allah sih terrealisasikan ya, Iya, apa amin. yang kalian imajinasikan sebelumnya. Kan walaupun ini ceritanya crime, kadang kan orang suka bukan bosen sih, males ya kalau nonton yang mikir gitu. Iya, capek Nah ini mikir. tuh dibikin supaya nonton crime tapi juga nggak perlu mikir gitu, karena banyak sweetnya, banyak Iya. ketawanya juga gitu, jadi nggak bosan. Pas plot ke aku dan mafianya tuh ada yang diganti gitu background story-nya. Pas awal reading tuh kayak gimana, terus tiba-tiba jadi yang kayak sekarang. Sebenarnya bukan, karakternya sih tetap sama, cuma background story-nya ada yang agak diputar-putar supaya lebih plot twist gitu. Jadi lumayan agak seru sih karena pemain dan sutradara juga kerjasama buat kita somehow keikut bikin skripnya jadinya gitu. Ada beberapa yang kita, karena kan biasanya beda ya, kayak kalau di series kita nggak bisa ikut untuk bikin skripnya, itu lumayan sih.